Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Islam itu Pak, agama yang sempurna, bahas semua aspek yang ada dalam kehidupan kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa, masuklah Islam ke dalam Islam secara keseluruhan, secara total. Artinya kita menjadi seorang muslim harus muslim dalam segala aspek kehidupan kita, bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam pekerjaan, dalam kegiatan, maupun termasuk dalam makan dan minuman. Begitulah Islam Pak, mengatur semua aspek kehidupan kita, termasuk tentang makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman seperti apa? Makanan apa yang diharapkan oleh Allah? Allah berfirman, "Hurrimat alaikumul maitah wad damu wa lahmul khinzir." Bahwasanya Allah haramkan yang namanya bangkai. Bangkai ini adalah binatang yang mati tanpa disembelih. Misalnya binatang yang ditabrak, kambing yang ditabrak, ayam yang ditabrak, tolong mati, maka jadi bangkai, tidak disembelih. Nah, ini haram dimakan Pak. Apalagi biasa kita dengar adanya ayam-ayam tiren. Nauzubillah, orang buat bakso segala macam, mohon maaf, mungkin orang buat makanan, tapi berdasarkan dari binatang yang tidak disembelih. Hati-hati, itu kita makan bangkai. Nah, makanya disembelih Pak. Tapi ada bangkai yang dibolehkan. Apa itu? Cuma dua, yaitu belalang dan ikan. Kalau belalang dan ikan boleh. Nah, kemudian yang diharamkan lagi oleh Allah yaitu darah. Jangan sampai kita minum darah, haram hukumnya. Tapi ada darah itu seperti limpa dan hati. Nah, hati itu kan dari kumpulan darah. Boleh hati, boleh limpah. Jadi kalau tadi masalah bangkai semua diharapkan kecuali dua, yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan. Nah, kalau darah ini semua diharamkan kecuali dua, yaitu limpah dan hati, itu boleh. Nah, kemudian apa lagi yang diharamkan? Yaitu bani. BAD ini jelas diharamkan dalam Islam. Kemudian apalagi? Yaitu binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, haram hukumnya. Jadi hati-hati, kita menyembelih binatang tidak menyebut nama Allah, maka haram untuk kita konsumsi. Biasa itu di pasar kamu terburu-buru potong ayam 100 ayam di depannya, kemudian dia baca bismillah satu kali. Tak cuma bilang satu kali, bismillah kali 100, bismillah kali 100, tuh dipotong 100. Jangan, tidak seperti itu. Kita baca satu-satu, bismillah satu ayat, bismillah satu ayat, seperti itu. Nah, kemudian ini yang diharamkan oleh Allah, yaitu bangkai kecuali dua tadi, yaitu belalang dan ikan, kemudian darah kecuali limpa dan hati, kemudian bani, kemudian binatang yang disembelih oleh tanpa menyebut nama Allah, itu diharamkan. Nah, ibu bapak sekalian, insya Allah dirahmati Allah. Kemudian di lain ayat bahwasanya Allah itu menginginkan kita memakan makanan yang thayyib. Makanlah makanan yang thayyib, artinya baik,
baik halal, makanan yang halal, thayyiban halal secara hukum, halal secara memperoleh cara mendapatkannya, dan thayyib makanannya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas halal secara hukum, yaitu tidak terhindar daripada darah, bangkai, babi. Nah, kalau haram secara mendapatkannya, artinya kita beli binatang itu, makanan itu dari uang mana, uang hasil apa. Kalau kita beli, biarpun binatang jenis halal, tapi kita beli dengan cara mencuri, dengan korupsi, itu pun menjadi haram. Sapi ini halal Pak, tapi kalau didapat dari hasil curian menjadi haram. Kambing ini halal Pak, didapat dari hasil mencuri, haram Pak. Nah, kemudian yang thayyib juga seperti es krim. Es krim ini kan halalnya, tapi kalau untuk orang yang asma tidak cocok es krim. Makanya bagi orang asma tidak thayyib kalau dia makan es krim. Nah, jadi itu diperhatikan juga thayyibnya, baiknya, cocoknya makanan itu dengan diri kita. Nah, kemudian jadi ini yang kita perhatikan, makanan itu baik jenisnya secara hukum, betul-betul Allah halalkan, kemudian baik cara memperolehnya, bukan dengan mencuri. Kemudian yang ketiga, thayyib, baik makanan itu untuk kesehatan kita. Itu yang harus kita perhatikan. Ibu bapak sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah jangan sampai kita terlena untuk makan dari hasil yang tidak halal. Apalagi kita kasih makan istri, kita kasih makan anak, jangan sampai. Mengapa? Karena makanan haram yang masuk dalam perut kita itu dikelola oleh organ yang ada dalam tubuh, menghasilkan energi, sehingga kemudian kita akan cenderung untuk melakukan hal-hal yang haram. Hati kita menjadi busuk, pikiran kita menjadi kotor, perilaku-perilaku kita tidak terpuji. Mengapa? Karena sumbernya berasal dari makanan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang yang berdoa di tengah gurun pasir, berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia berminta kepada Allah. Tapi apa kata Nabi? Bagaimana mungkin doa orang itu bisa diterima sementara yang dia makan adalah haram, yang dia minum adalah haram, dan yang dia pakai adalah haram. Na'udzubillah min dzalik. Jadi makanan haram yang masuk dalam perut kita bukan hanya membuat kita berperilaku tercela, tapi juga bisa menjadi penyebab doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau doa kita tidak dikabulkan sama Allah, jangan berburuk sangka sama Allah, jangan suuzon sama Allah, tapi cek diri kita, jangan sampai ada dalam diri kita makan yang haram sehingga menyebabkan doa itu tidak terkabul. Semoga kita semua bisa menjaga ini dan kita selamat dari bahayanya makanan yang haram itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.